Pada tahun 2029, dunia mengalami kekacauan hingga pemadaman listrik global. Terjadi perang antara negara adikuasa yang menyebabkan bangsa-bangsa lama hilang dari muka bumi. Pasca peristiwa besar tersebut, muncullah negara atau bangsa kecil sebagai penghuni pribumi. Mereka menamainya sebagai suku atau tribe, mengembangkan budaya sendiri sebagai identitas. Pada tahun 2074, berfokus pada 3 saudara kandung dari suku Origins, Keanu, Liv, dan Elja sedang berburu di hutan. Tiba-tiba, sebuah pesawat melayang lalu jatuh di dekat mereka. Keanu dan Elja penasaran dengan pesawat jet yang jatuh tersebut dan ingin coba melihatnya, namun Liv melarang karena itu dianggap berbahaya. Akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke markas dan menceritakan apa yang telah dilihat kepada kepala suku Origins. Adegan berpindah ke villain dalam film ini, yakni suku Crow, yang dipimpin oleh Lord Varvara. Wanita tersebut pergi menemui pimpinan tertinggi suku Crow, yaitu Ivar, dan mengabarkan bahwa anak buahnya berhasil menembak jatuh pesawat dari suku Atlantis. Varvara meminta izin untuk menyusuri hutan dan menggeledah bangkai pesawat. Di sana, ada sebuah benda canggih milik suku Atlantis yang bila mana benda tersebut didapatkan, maka bisa menguasai seluruh benua Eropa. Ivar tentu sangat tergiur bisa memiliki benda tersebut. Namun ada satu kendala, yaitu suku Crimson. Wilayah jatuhnya pesawat adalah teritori suku Crimson. Apabila Crow nekat menyisir ke sana, maka kemungkinan besar akan terjadi perang. Ivar tampaknya tak gentar akan hal tersebut. Ia menyiapkan pasukan, memberikan izin Varvara menyusuri wilayah jatuhnya pesawat, sekaligus mendapatkan benda berteknologi canggih milik suku Atlantis tersebut. Kembali ke suku Origins, sesampainya di markas, Liv dan saudaranya menceritakan kepada ayah mereka sekaligus kepala suku Origins, Jacob, apa yang baru saja mereka lihat terkait pesawat jatuh. Jacob melarang mereka untuk pergi ke lokasi persis tempat jatuhnya pesawat karena suku Origins sangat anti mencampuri urusan suku atau bangsa lain. Intinya, Origins tidak mau terlibat masalah dengan pihak manapun. Singkat cerita, pada malam harinya, suku Origins mengadakan pesta inisiasi untuk Elja. Setelah Jacob berpidato, Liv menemuinya dan mengatakan ada baiknya bila mereka mendatangi lokasi tempat jatuhnya pesawat sebab bisa saja ada orang yang membutuhkan bantuan. Keesokan paginya, Jacob yang memimpin evakuasi pergi ke lokasi jatuhnya pesawat. Mereka mendapati sang pilot tidak ada di tempat. Di area tersebut, Elja menemukan sebuah box kecil warna hitam. Elja menyimpan benda tersebut tanpa memberitahu yang lain. Tak lama setelah itu, Elja mendengar suara orang mengerang kesakitan. Rupanya suara tersebut berasal dari pilot pesawat yang sedang terluka parah. Pilot tersebut membicarakan soal box hitam miliknya, mengatakan bahwa box hitam tersebut sangat penting bagi suku Atlantis. Si pilot juga meminta kepada Elja untuk merahasiakan tentang pertemuan mereka sebab dirinya sedang diincar oleh banyak orang. Elja kembali ke markas, menyiapkan sejumlah perlengkapan medis untuk mengobati si pilot yang sudah mengeluarkan banyak darah. Rupanya, gerak-gerik Elja terpantau oleh saudaranya. Mereka meminta Elja untuk membawa mereka ke lokasi tempat si pilot berada. Setelah tiba di lokasi, Liv melihat kondisi si pilot dengan luka parah, lalu memutuskan untuk membawa dan merawat pilot itu di markas mereka. Ketika mereka melihat si pilot, tanpa sadar pasukan Crow melihatnya. Sementara itu, Jacob dan Mark mengunjungi desa kecil milik sebuah suku yang telah dibantai habis. Ada juga mayat tentara suku Crimson yang tergeletak. Di antara orang-orang yang sudah tidak bernyawa di sana, rupanya ada yang masih hidup dan mengatakan bahwa mereka dibantai oleh suku Crow yang tengah mencari pilot pesawat Atlantis.
Di markas Origins, tim medis berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan nyawa pilot yang sudah kehilangan banyak darah itu. Elja mengambil box hitam dan menunjukkan kepada si pilot. Si pilot merasa lega karena box hitam miliknya telah ditemukan. Pilot menjelaskan bahwa box hitam itu berisi pesan tentang ancaman bahaya besar yang akan terjadi. Jadi box itu harus segera dibawa ke Bahtera sebagai berita peringatan untuk suku Atlantis. Box hitam itu juga menyimpan informasi tentang akhir dari dunia yang disebut sebagai Black December. Kalau Elja ingin tahu detail soal Black December, dia harus membantu box hitam itu berada di tempat yang semestinya dan jangan sampai jatuh ke tangan yang salah. Jacob dan Mark kembali ke markas. Jacob memperingatkan kepada semua penduduk untuk tidak membantu si pilot atau melepaskannya karena keberadaan si pilot di markas sangatlah berbahaya. Si pilot adalah incaran suku Crow, lalu ia juga memerintahkan orang untuk pergi ke Camp Arenberg guna meminta bantuan. Jacob sepertinya sudah ada firasat kalau ini semua adalah akhir dari suku Origins. Jacob meminta semua warga menyiapkan senjata dan dalam posisi siaga 1. Tiba-tiba terdengar suara teriakan dari kejauhan. Rupanya di atas bukit sudah ramai suku Crow yang siap membantai. Jacob melakukan negosiasi guna menempuh jalan damai, mempersilahkan suku Crow membawa si pilot dengan cara baik-baik tanpa ada pertumpahan darah. Ucapan Jacob diabaikan mentah-mentah oleh suku Crow. Serangan langsung dilancarkan oleh suku berkostum hitam dan sangat brutal tersebut. Di tengah pertempuran, Elja menemui si pilot. Si pilot mengubah sandi box hitam itu yang awalnya menggunakan eyes recognition matanya, kini diubah ke mata Elja. Setelah berhasil, Elja diminta segera melarikan diri dari sana agar box hitam itu tidak diambil oleh suku Crow. Origins terus bertempur melawan Crow. Hasilnya Origins kalah dan beberapa awak suku dibawa oleh Crow, termasuk Jacob dan Keanu. Sementara Liv yang bertarung dengan salah satu anggota suku Crow, Grita, ditikam dan tewas di tangan Grita. Elja lari ke tengah hutan sambil membawa box hitam dan dikejar oleh beberapa anggota suku Crow. Beberapa saat kemudian, Varvara mengumpulkan semua tawanan dari Origins. Dia mencoba mendapatkan informasi terkait box hitam. Varvara curiga dengan Keanu. Dia mencium bahwa Keanu menyimpan sebuah informasi penting tentang box hitam yang dicari. Ketika Varvara coba menggali informasi, tiba-tiba Mark menyela, seolah dia tahu di mana box hitam tersebut. Tapi ternyata Mark hanya mengolok-ngolok Varvara. Mark pun dibuat tewas oleh Varvara dan akhirnya semua warga Origins dibawa suku Crow dan dijadikan budak. Grita ditinggal pergi oleh pasukan Crow. Dia pun mencari box hitam di area markas Origins. Liv yang awalnya dikira sudah tak bernyawa, ternyata masih hidup. Dia pun bangkit dan menyerang Grita. Liv menginterogasi Grita kemana saudara-saudaranya dibawa. Karena diancam, Grita akhirnya buka suara. Ia mengatakan bahwa mereka penduduk Origins dibawa ke Brahtok, sebuah benteng yang sangat sulit ditembus oleh siapapun. Grita meminta agar Liv segera menghabisi dirinya, namun tiba-tiba pasukan Crimson yang dipimpin oleh David datang dan melumpuhkan Liv. Adegan berpindah ke Elja yang sedang berada di tengah hutan. Tiba-tiba dia melihat mobil yang terparkir di depan sebuah bangunan atau benteng. Elja pun memasuki bangunan tersebut. Di sana dia bertemu dengan seseorang teknisi sekaligus penjual barang bekas yang licik bernama Moses. Elja menunjukkan box hitam miliknya yang sepertinya sudah rusak. Elja meminta Moses untuk memperbaikinya. Moses dengan licik menyuruh Elja untuk mengambil beberapa alat, lalu Moses justru pergi meninggalkan Elja dengan mobilnya.
Elja yang kecewa karena telah dibohongi malah ketiban sial 2 kali. Pasukan suku Crow tiba-tiba datang dan menyerangnya. Entah ada angin apa yang memasuki Moses, pria licik itu kembali dan menembaki pasukan Crow dan menyuruh Elja untuk masuk ke dalam mobilnya. Mereka pun melarikan diri dari lokasi tersebut. Moses mengutarakan permohonan maaf kepada Elja karena sudah meninggalkan. Lalu Moses mengatakan akan membawa Elja ke seseorang yang bisa memperbaiki box hitam tersebut. Tapi dengan syarat, bila mana box hitam berhasil diperbaiki, box itu harus dijual dan keuntungannya dibagi 2. Elja menolak tawaran tersebut dan turun dari mobil. Moses tak kehabisan akal, dia membujuk bocah remaja itu dan menakut-nakutinya. Nanti pasukan Crow datang dan akan dengan mudah menangkap dirinya. Ucapan tersebut membuat Elja berpikir, dia pun memutuskan untuk ikut bersama Moses. Sebagai informasi, pada masa dalam film ini, kecanggihan dunia semuanya berada di tangan bangsa Atlantis. Entah itu dunia lama atau dunia yang akan datang, kecanggihan tersebut seolah terisolasi. Bangsa Atlantis juga tahu persis tragedi pemadaman listrik global yang pernah terjadi. Lanjut, Liv akhirnya terbangun. Dia sedang berada di markas Crimson, sementara Greta juga berada di sana sebagai tahanan. David menjelaskan pasukannya terpaksa melumpuhkan Liv agar wanita cantik itu tidak tahu lokasi markas Crimson. David memastikan bahwa Liv aman bersama mereka. Liv menceritakan terkait tragedi pesawat jatuh kepada David. Liv juga mengatakan keinginannya untuk bisa pergi ke Brahtok guna menyelamatkan keluarganya yang berada di sana. David rupanya punya keinginan serupa, namun dirinya tidak tahu jalan menuju ke Brahtok. Salah satu pasukan Crimson, Sam, mengajak Liv berkeliling area benteng, sekaligus menceritakan sejarah yang terjadi di sana, termasuk perseteruan Crimson dengan Crow. Suku Crow dikenal sebagai pembunuh yang kejam, namun mereka sangat menepati janji dan punya rasa hormat yang tinggi. Selain itu, hanya ada 2 cara untuk memasuki wilayah Crow. Pertama, jadi budak, dan yang kedua, jadi anggota Crow. Liv meminta izin ke David untuk berbicara dengan Greta. Tujuan Liv adalah menggali informasi penting dari anggota suku Crow tersebut. David akhirnya setuju. Informasi penting yang Liv dan David inginkan dari Greta adalah jalan menuju Brahtok. Liv akhirnya mengunjungi Greta dan mendapatkan penjelasan bahwa Crow membunuh semua orang demi mendapatkan box hitam. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, box hitam tersebut menyimpan misteri kekuatan teknologi yang sangat besar. Jika berhasil memilikinya, bisa menguasai Eropa. Liv meminta Greta agar mau menunjukkan jalan ke Brahtok. Liv menjelaskan dia sangat ingin membebaskan keluarganya yang sedang ditawan di sana. Sepertinya, hati Greta pun mulai luluh. Liv berjanji akan membebaskan Greta jika anggota Crow itu memberitahu jalan ke Brahtok. Liv diam-diam menjelaskan semua percakapan dirinya dengan Greta kepada David bahwa dirinya sedang membujuk Greta dan mengambil kepercayaannya. Liv memastikan semua informasi yang dia dapat pasti akan disampaikan kepada David. Keanu dan para tawanan lainnya tiba di Brahtok. Keanu sudah terpisah dengan sang ayah, Jacob, yang sebelumnya juga ditawan. Di sana, Keanu bertemu dengan seorang mandor pabrik bernama Linus. Linus mengatakan Keanu beruntung ditempatkan di bagian pengemasan, bukan bagian produksi. Di benteng tersebut, pasukan Crow memproduksi Walk, sejenis kristal berwarna biru yang diekspor ke seluruh negeri. Sembari bekerja, Keanu terus bertanya kepada Linus, bagaimana cara keluar dari tempat terkutuk itu. Satu-satunya cara yang paling aman melarikan diri keluar dari tempat itu adalah melalui sebuah arena pertarungan budak versus budak yang dipilih oleh Varvara. Sementara itu, Liv kembali menemui Greta, terus mencoba meraih kepercayaan pasukan Crow yang ditahan tersebut, dan itu tidaklah mudah. Akhirnya Liv dan David mengatur siasat dengan berpura-pura menyerang David, lalu Liv dan Greta bisa kabur bersama. Singkat cerita, Liv yang sebenarnya sudah direkrut menjadi anggota Crimson itu masuk ke ruang tahanan Greta bersama David. Lalu David dilumpuhkan
Grita dan Liv pun kabur bersama. Di tengah perjalanan, Liv terus menggali sejumlah informasi penting tentang perjalanan menuju ke benteng Brahtok. Grita tanpa menaruh curiga menceritakan semuanya, dan Liv memanggil pasukan Crimson. Grita pun kembali ditahan. David memuji keberanian Liv untuk melakukan sandiwara tersebut. David dan Liv akhirnya saling jatuh cinta. Di pabrik, Linus tak sengaja menjatuhkan alat ketika sedang bekerja. Dia pun dihajar oleh penjaga. Keanu yang tak tega melihat temannya dipukuli, mencoba melerai. Bukannya berhenti, malah justru Keanu pun dihantam oleh penjaga. Setelah itu, Keanu tak sengaja melihat budak yang mencuri wok, lalu memberikan ke penjaga. Setelah mengetahui pencurian tersebut, keesokan harinya, Keanu meminta Linus membawanya menemui Varvara dengan cara sedikit memaksa. Beberapa jam kemudian, Linus mencoba mengabulkan keinginan Keanu. Linus mengatakan Varvara ingin menemuinya, tapi sayang itu hanya jebakan. Dua budak yang mencuri itu rupanya sudah menunggu Keanu. Mereka ingin menghabisi pria yang berasal dari suku Origins tersebut, namun usaha mereka gagal. Malah justru salah satu dari mereka yang dihabisi oleh Keanu. Keanu ditangkap oleh penjaga dan dihadapkan ke Varvara. Sesampainya di depan Varvara, Keanu menceritakan bahwa ada budak yang mencuri wok bersekongkol dengan penjaga. Varvara mengkonfirmasi ke penjaga terkait cerita Keanu. Apa benar demikian? Penjaga itu membantah tudingan tersebut. Akhirnya Varvara lebih percaya ke penjaganya dan memberi hukuman mati ke Keanu. Cerita berpindah ke petualangan Elja dan Moses. Pria licik itu akhirnya membawa Elja ke tempat seorang teman bernama Amina yang juga sangat ahli memperbaiki barang rusak. Setibanya mereka di sana, langsung disambut dengan senjata oleh wanita itu. Amina marah kepada Moses karena pria licik itu terlalu banyak janji palsu. Singkat cerita, Amina bersedia memperbaiki box hitam tersebut dengan kesepakatan bagi hasil apabila nanti benda tersebut sudah laku dijual. Box hitam itu berhasil diperbaiki, namun tidak 100% sempurna. Elja menggunakan sensor matanya menyalakan benda tersebut. Tiba-tiba muncullah hologram merah yang menampilkan gambar seorang pilot di lokasi yang tidak diketahui. Tidak satu pun dari mereka bisa menafsirkan maksud gambar itu. Agar box hitam itu bisa diperbaiki secara sempurna, Amina menyarankan Moses untuk menemui Breaker, seorang pria yang juga kolektor barang bekas dunia lama. Moses tidak mau bertemu Breaker sebab dirinya punya hutang yang belum dilunasi kepada kolektor itu. Mendengar penjelasan tersebut, Amina memberikan sebuah benda tablet modern untuk diberikan kepada Breaker sebagai pelunas hutang, sekaligus imbalan agar box hitam milik Elja bisa kembali sempurna. Sepakat, Elja dan Moses meninggalkan kediaman Amina dalam kondisi dikepung oleh pasukan Crow. Di Brahtok, Keanu hendak dieksekusi mati, namun Varvara menemukan sebuah barang bukti dari usus budak yang sebelumnya dibunuh oleh Keanu. Akhirnya semua pun terbongkar. Si penjaga, Gregor, Linus, dan budak lain memang terlibat dalam pencurian wok. Gregor pun mengakhiri segalanya di hadapan Varvara, sedangkan budak lain dihukum gantung dan Keanu dibebaskan. Setelah itu, Keanu dibawa ke rumah Varvara. Di sana, Keanu bertemu dengan sejumlah budak-budak lain. Semua laki-laki yang dibawa ke rumah Varvara adalah laki-laki yang terpilih, yang disukai Varvara. Keanu diberikan pakaian yang bagus dan diundang menyantap makan malam bersama. Setelah itu, Varvara yang mulai mengagumi mengajak Keanu untuk menghabiskan waktu bersama dengan syarat yang unik dan juga berbahaya. Keesokan paginya, salah seorang budak bernama Dewiet cemburu kepada Keanu karena pemuda Origins itu dapat perhatian lebih dari Varvara. Keanu tidak terlalu menanggapi kecemburuan tersebut. Kemudian Varvara mengajak para budak, termasuk Keanu, untuk menghadiri pesta besar yang digelar oleh Ivar. Di sana, Keanu terkejut melihat Jacob yang sudah menjadi budak Ivar. Jacob membuat sedikit kesalahan dan langsung dihajar.
Sementara itu, Varvara mengatakan kalau dirinya suka kepada Keanu. Di malam itu juga mereka semua akan mendapat suguhan acara spesial, yaitu pertarungan antar budak. Siapa yang menang dalam pertarungan tersebut akan bebas dan langsung diangkat menjadi anggota suku Crow. Setelah acara, Varvara menanyakan hubungan Keanu dengan Jacob. Keanu berbohong, mengatakan hubungan mereka hanya sebatas kepala suku dan warga saja, tidak lebih. Untuk memancing, Varvara meminta Keanu menceritakan kisah masa kecil yang sedih. Itu membuat Keanu dengan sengaja menghabiskan waktu bersama Varvara untuk melancarkan sebuah rencana agar mendapatkan kepercayaan. Adegan berpindah ke Liv yang secara resmi sudah diangkat menjadi anggota Crimson dan diberi pangkat. Liv juga diberi kebebasan untuk memilih senjata. Wanita cantik itu tidak begitu tertarik dengan senjata canggih, ia malah justru memilih panah. Liv dan David beserta pasukan siap berangkat menuju benteng Bratok. Tiba-tiba kendaraan mereka dihadang oleh tentara pusat Crimson di bawah kepemimpinan Panglima tertinggi Cameron. David ditahan karena dianggap pengkhianat oleh Cameron. Sepertinya rencana penyerangan David dan pasukannya ke Bratok dianggap ilegal oleh Cameron, dan oleh sebab itu dia dianggap berkhianat. Elijah dan Moses berhenti untuk beristirahat dan bertemu dengan sebuah keluarga kecil yang sedang mengungsi dari timur. Mereka mengatakan ada ancaman bernama Black Swarms yang datang menuju Eropa, jadi setiap orang yang melihatnya akan mati. Keesokan harinya, Moses dan Elijah sampai ke benteng milik Breaker setelah diizinkan oleh penjaga. Moses dan Elijah bertemu dengan Breaker. Terjadi cekcok soal hutang antara Breaker dan Moses, namun itu teratasi berkat sejumlah barang tablet milik Aminah yang diserahkan kepada si kolektor tersebut. Karena benda yang diberikan Moses melebihi jumlah hutang, Moses meminta sebuah benda yang bisa menyempurnakan box hitam milik Elijah. Moses dan Elijah berpura-pura kalau mereka tidak memiliki box hitam. Tapi akhirnya, Breaker tahu bahwa di dalam tas Elijah tersimpan box hitam. Akhirnya box tersebut disita, Elijah dan Moses ditendang keluar. Tak mau menyerah begitu saja, Elijah menyelinap masuk ke ruangan Breaker, sementara Moses mengalihkan penjaga. Elijah yang sudah kembali masuk ke ruangan Breaker langsung mencari di mana box hitam miliknya. Breaker memergoki Elijah. Si kolektor itu penasaran sebenarnya apa motivasi Elijah sampai segigi itu mengambil kembali box hitam Atlantis tersebut. Moses yang ditangkap penjaga dibawa masuk ke ruangan Breaker. Akhirnya Elijah berkata jujur bahwa sebenarnya dirinya sama sekali tidak berniat menjual box hitam tersebut. Dirinya merasa punya tanggung jawab moral untuk mengembalikan benda itu ke Bahtera sebagaimana amanah dari pilot pesawat Atlantis yang sudah tewas sebelumnya. Elijah juga menampakkan kepada Breaker visual hologram yang ada di dalam box hitam tersebut. Moses yang mendengar pengakuan Elijah merasa kecewa karena sudah dibohongi, sementara Breaker justru luluh mengetahui ketulusan Elijah. Alhasil, benda tersebut diberikan kepada Elijah beserta komponen untuk menyempurnakan box hitam tersebut. Box hitam Atlantis pun kembali sempurna. Breaker memberikan satu syarat. Jika misi Elijah berhasil, Breaker ingin kisah lengkap tentang Black December diberikan kepadanya. Breaker sangat terobsesi dengan tragedi Black December, di mana saat itu dunia mengalami kehancuran dan kembali seperti zaman tanpa teknologi. Adegan berpindah ke Liv, ditugaskan mengantar makanan untuk David yang sedang mendekam dalam tahanan. David menjelaskan kepada Liv, upaya Cameron melakukan gencatan senjata dengan suku Crow harus segera dihentikan. David ingin Cameron tewas melalui bantuan Liv. Liv bertemu Sam di balkon atas gedung secara rahasia. Sam memberikan racun yang bisa membunuh tanpa terdeteksi. Racun tersebut nantinya akan digunakan untuk menghabisi nyawa Cameron dengan cara dimasukkan ke dalam minuman pria tua tersebut.
Sementara itu, Keanu mendengar bahwa Varvara sedang mengirimkan bala bantuan untuk mencari box hitam. Keanu yang sangat ingin terbebas dari status budak, memberanikan diri bertanya kepada Varvara bagaimana cara agar dirinya bisa bertarung di arena. Varvara sepertinya sedikit tersinggung mendengar permintaan Keanu yang ingin tampil di arena pertarungan. Meski demikian, Varvara tetap menguji dan memberi petuah kepada Keanu bagaimana cara menjadi seorang Crow sejati. Keanu ditantang duel oleh Varvara. Ternyata wajar kalau Varvara bisa memimpin pasukan sekian banyak. Wanita cantik itu memiliki keterampilan bela diri di atas rata-rata. Keanu dengan mudah dikalahkan. Setelah duel singkat itu, Varvara mengumumkan bahwa dia akan ada acara makan malam bersama Ivar. Varvara mengajak Keanu ikut serta bersamanya. Keanu berangkat satu mobil dengan Varvara, sementara Dewiyat di mobil yang berbeda. Perlakuan tersebut membuat Dewiyat semakin cemburu dengan Keanu. Sampai di lokasi perjamuan makan malam, Ivar memarahi Varvara karena usaha pencarian pesawat Atlantis dan box hitam seolah sia-sia. Pasukan Crow tidak mendapatkan apa yang Ivar inginkan. Di sela-sela percakapan tersebut, Keanu minta izin ke pengawal untuk pergi ke belakang. Namun itu hanya alasan saja. Keanu sebenarnya diam-diam ingin menemui ayahnya yang juga ada di acara makan malam tersebut mengawal Ivar. Temukangan antara ayah dan anak itu rupanya diketahui oleh Dewiyat. Seolah kartu as Keanu berada di tangan Dewiyat. Terjadi percakapan saling mengancam antara keduanya. Sepulang dari acara makan malam, Varvara yang tampak sedih karena akibat teguran Ivar coba dihibur oleh Keanu. Namun wanita itu marah besar seperti orang yang kesurupan, padahal di lubuk hatinya dia menyukai Keanu. Hanya sekedar memancing rasa cemburu, setibanya di benteng, Varvara langsung menunjuk Dewiyat untuk menemaninya. Lalu tak lama kemudian, tiba-tiba Keanu dipanggil ke kamar Varvara. Betapa terkejutnya Keanu mendapati Dewiyat tewas tercabik-cabik. Entah serius karena sudah tahu bahwa Keanu putra Jacob atau hanya sekedar menguji mental, Varvara mengatakan bahwa Keanu harus mati seperti Dewiyat. Varvara memberi pilihan mengakhiri segalanya atau dihabisi oleh Varvara dengan cara kejam. Keanu dengan mantap ingin mengakhiri segalanya. Dia mulai menancapkan senjata tajam ke dada secara perlahan, lalu tiba-tiba dihentikan oleh Varvara. Wanita itu terkesan dengan keberanian Keanu dan menilai pria Origins itu sudah siap bertarung di arena. Kembali ke Crimson, Liv yang hendak menaruh racun di minuman Cameron seketika membatalkan niatnya lantaran dia mengetahui isi hati Cameron yang sebenarnya punya niat baik. Cameron tidak ingin ada pertumpahan darah lagi antara Crow dan Crimson. Cameron ingin melakukan negosiasi, dia ingin menukar Grita dengan keluarga Liv dengan cara damai tanpa harus berperang. Namun sepertinya cara Cameron dan David dalam menangani Crow tidak pernah selaras, tapi apa boleh buat, secara pangkat Cameron lebih tinggi dari David. Kembali ke Elja dan Moses, ketika mereka berdua hendak meninggalkan markas Breaker, Moses si pria licik digoda oleh seorang wanita. Moses memutuskan untuk tinggal sementara, dia menyuruh Elja untuk tunggu di mobil sambil menyerahkan kunci. Elja yang mulai merasa Moses tidak jelas, berencana untuk meninggalkan pria licik itu sendirian. Elja mengaktifkan mode GPS box hitam untuk menuju Bahtera. Apes, tiba-tiba markas Breaker diserang oleh kawanan Crow. Box hitam itu secara otomatis merubah bentuk menjadi pistol. Elja langsung mencoba senjata barunya tersebut dan membatalkan niat untuk meninggalkan Moses. Elja kembali masuk ke dalam markas Breaker, mendapati Breaker yang terluka parah. Elja menembaki satu anggota kru, lalu langsung melarikan diri bersama Moses menggunakan mobil kesayangan si pria licik itu. Awalnya dikira mulus, namun ternyata ada kendala lagi, yaitu baterai box hitam itu segera habis. Jika baterai habis sebelum tiba ke Bahtera, usaha mereka akan sia-sia. Mode penghemat daya pun diaktifkan dan mereka langsung tancap gas.
Kembali ke Liv, wanita cantik itu masih memegang kunci yang dulu pernah digunakan untuk skenario pembebasan Greta. Lalu Liv menceritakan hal tersebut kepada Sam agar Sam bisa membebaskan David dari ruang tahanan. Setelah itu, Liv dan tim pergi bersama Cameron ke perbatasan Benteng Crow. Cameron membawa Greta dalam upaya negosiasi, tapi sayang Crow tak mau bernegosiasi dan perang pun terjadi. Di lokasi perbatasan benteng ada sniper yang sangat jeli menembaki pasukan Crimson. Cameron pun terkena tembakan dan tewas. Tinggallah Greta dan Liv yang mencoba berlindung di dalam gedung agar terhindar dari serangan peluru. Lalu tiba-tiba David muncul. Pria tampan itu mengaku bahwa semua serangan di lokasi perbatasan benteng dilakukan olehnya bersama pasukan hingga menewaskan Cameron. David menawarkan kepada Liv untuk bergabung bersama timnya, namun Liv menolak dengan perasaan kecewa melihat David yang begitu berambisi. Kematian Cameron otomatis membuat David menjadi pemimpin Crimson. Liv pergi meninggalkan gedung, sementara Greta tewas akibat terluka parah, dan Liv akhirnya ditemukan oleh suku Femen. Sementara itu, Keanu akhirnya berada di arena pertarungan. Harapannya pun terjawab, tapi sayang yang menjadi lawan adalah ayahnya sendiri, yaitu Jacob. Keanu sempat menolak untuk bertarung, tapi akhirnya sang ayah menguatkan Keanu, memaksa Keanu untuk menghabisi nyawanya agar bebas dan bisa mencari saudara-saudaranya. Singkat cerita, Keanu dianggap menang dan diangkat jadi pasukan Crow. Lalu Keanu pun diberi nama baru. Dein neuer Name ist jetzt Tarok. Elja dan Moses akhirnya tiba di lokasi Bahtera. Mereka sempat putus asa karena box hitam sudah mati total, sementara lokasi persis Bahtera tidak diketahui di mana. Elja yang kesal melempar box hitam ke laut dan tiba-tiba Tu das nicht! Nein! Scheiße! Sekian dulu teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Jika teman-teman suka dengan cerita ini, izinkan saya untuk mengetahuinya dengan klik tombol like-nya ya. Kalian juga dipersilahkan untuk merequest kira-kira film apa lagi yang menarik untuk dibahas. Bisa di kolom komentar, atau bisa juga melalui DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Silahkan dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!